Alma terbangun karena suhu ruangan yang dingin. Dia menatap sekelilingnya. Belum ada tanda-tanda Daniel. Alma melihat pemandangan di luar. Pantulan cahaya matahari berwarna cerah sudah tidak ada lagi, digantikan oleh gelapnya malam. Alma mengambil ponsel untuk melihat waktu. Jam di ponsel menunjukkan pukul 01.15 WIB alias jam 1 pagi. Alma sudah tertidur selama 9 jam dan Daniel belum pulang. Alma mengelilingi ruangan, berusaha mencari keberadaan Daniel. Namun Daniel tidak ada di ruangan itu. Alma mengambil ponsel dan menelpon nomor Daniel. Nomor itu aktif, namun tidak diangkat. Beberapa kali Alma mencoba menghubunginya, namun tetap tidak ada yang mengangkat. Setelah panggilan kesekian kalinya, akhirnya ada yang mengangkat panggilan itu. "Kak, kakak di mana?" tanyanya. "Ups, maaf, pemilik ponsel sedang tidur di depan saya. Dia mabuk. Apakah Anda mengenalnya?" "Saya istrinya. Bisakah Anda menjemput suami Anda? Dia dari sore di sini. Ini sedikit mengganggu bisnis kami." "Anda di mana?" "Saya akan segera ke lokasi." Laki-laki itu memberitahu lokasinya. Ternyata Daniel masih berada di gedung yang sama dengannya. Dia sedang berada di bar hotel. Alma mengenakan baju lengkap. Kemudian dia pergi mencari Daniel. Raut wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Mencari Daniel di tempat seperti itu mengingatkan Alma pada malam beberapa minggu yang lalu. Malam yang membuat mereka pada akhirnya menikah. Alma melihat Daniel duduk di depan meja bartender dengan posisi kepala tertelukup dan menjadikan tangannya sebagai bantalan. Alma segera menghampirinya. "Saya istrinya. Saya akan segera membawanya." "Anda yakin bisa membawanya?" "Saya rasa bisa. Saya pernah melakukan ini sebelumnya." "Oh." Bartender itu menatap Alma dengan penuh kasihan. Merasa hidup Alma pasti berat karena memiliki suami pemabuk. "Kak, bangun. Ayo kita kembali ke kamar." Alma menggoyang-goyang tubuh Daniel dengan lembut. Daniel bangun. Matanya merah. Sepertinya pengaruh minuman masih menguasainya. Dia tersenyum kecut melihat Alma. "Oh, istri kecilku." "Iya, aku istrimu. Ayo bangun, aku akan memapamu." "Aku tidak mau. Biarkan aku tidur di sini." Daniel menolak. Alma malas untuk berdebat. Akhirnya dia meminta bantuan orang untuk membawa Daniel ke kamar mereka. Alma menatap Daniel yang sudah tertidur pulas. Beberapa kali Daniel mengigau nama kakaknya. Setiap kali itu terjadi, dada Alma selalu sakit. Matanya mulai berkaca-kaca. "Maaf ya kak, pasti berat untukmu menikahiku. Maafkan aku karena sudah tidak jujur. Maafkan keegoisanku."
Tapi aku tidak bisa melepaskanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu dimiliki wanita lain. Bila hanya dengan cara seperti ini bisa membuatmu menikahiku, maka aku akan melakukannya. Aku akan membuatmu melupakan Kak Nisa. Aku akan memberikanmu semua cintaku untukmu, Kak. Aku akan membuatmu tidak bisa menolakku. Aku mencintaimu, suamiku. Alma mengecup dahi Daniel dengan lembut. Kemudian dia ikut merebahkan diri di ranjang. Sepanjang malam yang dilakukan hanyalah menatap wajah Daniel dengan intens. Pikirannya melayang kemana-mana. Menjelang subuh, Alma mulai tertidur. Itulah akhir dari malam pertama mereka. Daniel merasa sangat hangat dan berat. Perlahan-lahan dia membuka mata. Betapa terkejutnya dia melihat Alma bergemung di dadanya. Instingnya ingin segera menjauhkan Alma dari tubuhnya. Tapi karena melihat wanita itu tertidur dengan nyenyak, pada akhirnya Daniel hanya bisa diam, menahan diri. Setiap pagi, semua laki-laki dengan kondisi tubuh normal dan segar akan mengalami apa yang sedang dialaminya sekarang. Ya, tubuh bagian bawahnya sedang tertindih kaki Alma yang mulus. Daniel menahan nafas, berusaha memikirkan hal-hal yang lucu untuk merilekskan tubuhnya yang terbangun. Ketika pikirannya sudah rileks, kaki Alma mulai bergerak ke atas, ke bawah, seakan-akan mengusiknya agar kembali bangun. Dan benar saja, dengan seketika tubuhnya kembali bereaksi. Alma meresah. Kemudian dia mulai membuka mata. Daniel buru-buru menutup matanya, pura-pura tertidur. Alma melirik Daniel yang masih tidur. Kemudian tatapan mata Alma beralih pada kakinya yang sedang menindih tubuh Daniel. "Up, Alma!" tersimak. Tanpa sadar dia berteriak sembari menutup mulutnya. Alma cepat-cepat memindahkan posisi kakinya. Dia kembali melirik Daniel yang masih tertidur. Dengan sikap aneh, Alma buru-buru turun dari ranjang. Mata Alma tanpa sadar kembali menatap bagian tubuh Daniel. Wajah Alma kembali memerah karena malu. Dia segera keluar dari kamar itu dan beralih ke kamar mandi. Selepas Alma pergi, Daniel langsung membuka mata. Dia cepat-cepat menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Rasa malu membakar seluruh tubuhnya. Rasanya sangat memalukan. Alma melihatnya dalam kondisi seperti itu. Meskipun mereka berdua pernah melakukan hubungan itu. Tapi saat itu dia sedang tidak sadar, sehingga tidak bisa mengingat kejadian itu dengan jelas. Daniel masih bertanya-tanya, bagaimana dia bisa berakhir seranjang dengan Alma lagi. Seingatnya, kemarin sore dia masih minum-minum di bar. Kenapa pagi ini dia sudah berada di ranjang? Apa Alma kembali mencari dan membawanya pulang? Dia benar-benar laki-laki yang menyusahkan. Sebenarnya sore itu Daniel sengaja meninggalkan Alma sendiri. Bukan karena dia benci Alma, tapi dia butuh waktu untuk memikirkan segalanya dan menata perasaannya. Saat ini, dia sudah berstatus sebagai suami Alma. Meskipun dia tidak mencintai Alma sebagai wanita.
Tapi dia menyayangi Alma seperti adik kandungnya sendiri. Rasanya akan sangat tidak adil bagi Alma bila dia terus-terusan memikirkan Nisa. Mungkin dia selamanya tidak akan bisa mencintai Alma, tapi dia tetap harus melupakan Nisa. Wanita itu sudah tak terjangkau lagi. Apapun yang dilakukannya tidak akan membuat wanita itu menjadi wanitanya lagi. Dia harus mengubur perasaannya dalam-dalam. Memikirkan akan melupakan Nisa membuat Daniel stres. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya melupakan segalanya hanyalah dengan minuman. Untuk itulah dia minum sore itu sebagai perayaan bagi keputusannya untuk melupakan Nisa. Mengatakan memang mudah, tapi mempraktekannya pasti berat. Entah butuh waktu berapa lama baginya agar bisa melupakan Nisa. Sore itu mungkin dia minum terlalu banyak, sehingga pada akhirnya dia kembali berakhir di pelukan Alma. Sungguh laki-laki bodoh. Karena pernikahan mereka sangat mendadak, masih banyak hal yang belum dia bicarakan dengan Alma. Misal masalah tempat tinggal. Sepertinya dia harus segera melakukan pembicaraan serius dengan Alma. Daniel membuka selimut dan turun dari ranjang. Kemudian dia duduk di kursi yang terletak di ruang santai. Dengan tenang dia menunggu Alma keluar dari kamar mandi. Setelah hampir 20 menit menunggu, akhirnya Alma keluar dari kamar mandi. Al, ada yang harus kita bicarakan. Apa kak? Alma kaget melihat Daniel sudah duduk dengan tenang. Mengenai masa depanmu. Tapi sebaiknya kita pulang dulu. Kita bicarakan masalah ini bersama dengan keluargamu. Aku bisa membuat keputusan sendiri, kak. Jangan, kita bicarakan di rumah saja. Siap-siap, kita akan segera check out. Iya kak. Alma menuruti perintah Daniel. Dia segera membereskan barang-barangnya dan mereka segera check out dari kamar super mewah itu. Di sepanjang perjalanan, hanya ada keheningan. Mereka terlalu sungkan dengan satu sama lain untuk memulai pembicaraan. Beberapa puluh menit kemudian, mereka sampai di rumah Ibu Rusmi. Daniel menatap sekelilingnya. Dia berharap Nisa dan laki-laki itu sudah pulang. Harapannya berhasil. Keluarga Nisa sudah kembali ke Jakarta. Daniel menghela nafas lega. Ada apa ini, nak? Sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan. Iya, Bu. Ini masalah masa depan Alma. Maksudnya, nak? Status Alma sekarang masih kuliah, Bu. Akan sangat disayangkan kalau dia tidak melanjutkan kuliahnya. Demi kenyamanannya, saya sarankan agar Alma tetap tinggal di sini. Mungkin seminggu sekali saya akan berkunjung ke sini. Tidak, aku ikut kakak ke Jakarta saja. Alma tiba-tiba menyahut. Pikiran akan jauh dari Daniel membuatnya sangat gelisah. Dia takut Daniel akan meninggalkannya. Little, kamu masih kuliah. Kamu harus menyelesaikan kuliahmu. Jangan panggil Little lagi. Aku sudah besar. Aku akan melanjutkan kuliah di Jakarta. Alma tetap ngeyel. Kalau kamu ikut ke Jakarta, bagaimana dengan ibu? Ibu bisa ikut kita ke Jakarta juga.
Akbar juga. Alma tetap keras kepala. Ibu Rusmi tersenyum maklum melihatnya. Bu Rusmi tahu anaknya menyukai Daniel dari kecil. Jadi wajar saja kalau anak itu bersikeras untuk mengikuti kemanapun Daniel pergi. Apalagi Daniel sekarang sudah menjadi suaminya. Begini nak Daniel, sekarang kalian sudah berkeluarga. Tidak baik bagi pasangan suami istri yang baru menikah hidup berjauh-jauhan. Ibu sudah menikahkan Alma denganmu. Ibu sudah melepas tanggung jawab ibu terhadapnya. Sekarang, Alma menjadi tanggung jawabmu. Baiknya, kalian hidup bersama saja. Biarkan Alma ikut bersamamu ke Jakarta. Masalah kuliah kan bisa dilanjutkan di sana. Untuk ibu akan tetap di sini saja. Akbar juga pasti tidak akan mau ikut pindah ke Jakarta. Dia tidak akan mau berpisah dengan teman-teman motornya. Itu pendapat ibu, nak. Daniel terdiam, mendengar penjelasan Ibu Rusmi. Kata-kata Bu Rusmi memang benar, tapi dia tidak puas. Membayangkan akan hidup dengan Alma seterusnya, membuat perasaannya terbebani. Bagaimana dia harus bersikap ke depannya? Bagaimana dia akan memperlakukan Alma? Mereka pasti akan hidup dalam kekikukan. Tapi meskipun hatinya keberatan, mau tidak mau, Daniel tetap harus menerima keputusan itu. Dia suami Alma sekarang. Dia harus bertanggung jawab terhadap gadis itu. Baiklah Bu, bila memang itu keputusan Ibu, saya akan segera membawa Alma bersama saya. Mengenai dokumen-dokumen, akan ada orang yang kesini untuk mengurusnya. Iya nak, kami harus pergi hari ini Bu. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Iya nak, kalau begitu Ibu akan bantu Alma untuk berkemas. Selama hampir 1 jam, Alma mengemasi barang-barangnya. Hatinya berbunga-bunga begitu mengetahui Daniel mengizinkannya untuk ikut bersama. Sore itu mereka terbang ke Jakarta. Daniel membawa Alma ke apartemennya yang baru. Sebenarnya Mommy Cat sudah menghadiahi mereka hunian mewah di lingkungan elit. Tapi Daniel tidak mau menerimanya. Dia tetap menggunakan apartemennya. Sesampainya di apartemen, Daniel segera meletakkan barang-barang Alma di kamar ganti dan menunjukkan pada Alma sebuah kamar. Al, ini kamarmu. Kamu bisa meletakkan barang-barangmu di sini. Daniel membuka pintu sebuah kamar. Alma melonggokkan kepalanya. Dia menatap sekeliling. Kamar itu terasa kosong, meskipun banyak perabotan di dalamnya. Terlihat bahwa kamar itu tidak pernah dihuni seseorang. Aku tidur di sini, Kak. Iya, aku tidur di kamar sebelah. Daniel menunjuk kamar lain, tepat di sebelah kamar Alma. Alma menelan ludah dengan pahit. Dari awal dia tahu Daniel akan menolaknya. Tapi dia sedikit terkejut mengetahui kenyataan. Daniel tidak ingin sekamar dengannya. Baik Kak, kalau begitu aku mau istirahat dulu Kak. Alma buru-buru masuk ke dalam kamar dan menutup pintu tepat di depan Daniel. Dia tidak ingin Daniel melihat air matanya. Alma menghempaskan dirinya di ranjang. Dia membenamkan wajahnya di bantal kuat-kuat.
dan mulai menangis. Tidak apa-apa kan dia menangis? Dia tidak bisa selalu kuat. Dia juga butuh menangis. Tapi dia tidak ingin Daniel melihat air matanya. Dia ingin Daniel melihatnya sebagai wanita yang ceria. Dia sudah berjanji akan membuat Daniel mencintainya. Sikap penolakan Daniel yang seperti ini tidak akan membuatnya sakit hati. Tapi sesekali dia menangis, tidak apa-apa kan? Perasaan Alma bergejolak. Ting, ting. Bunyi motif pesan masuk. Alma mengambil ponsel dan melihat pesan yang masuk. Ternyata dari Daniel. Al, aku akan keluar sebentar. Ada pekerjaan yang harus aku urus. Akan ada ART yang datang. Jika kamu lapar, minta saja dibuatkan makanan. Alma mengempaskan ponselnya dengan kesal. Selalu saja alasan yang sama. Apa malam ini Daniel akan mabuk lagi? Sampai kapan laki-laki itu akan melakukan rutinitas yang sama? Selama beberapa hari selanjutnya, Alma jarang bertemu dengan Daniel. Setiap harinya, dia hanya berdua dengan ART yang dipilih Daniel. Pria itu jarang pulang ke rumah. Alma berusaha menghubunginya. Tapi alasan Daniel selalu sama. Ada pekerjaan yang harus diurus. Alma mulai tidak sabar. Dia sangat merindukan pria itu. Dia ingin melihat wajah Daniel. Timbul niat dalam hati Alma untuk datang ke perusahaan suaminya itu. Alma tahu Daniel sangat kaya. Hanya dengan mengetik nama grup H, semua hal tentang grup itu akan muncul di halaman Google. Grup H memiliki ratusan anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Tapi Alma tahu gedung yang hanya dihuni oleh para petinggi grup itu. Alma menyiapkan makan siang. Daniel menyukai makanan oriental, jadi menu siang itu adalah makanan Jepang. Nona, biar saya saja yang masak. Tidak perlu. Aku ingin dia makan masakanku. Alma memasak sushi, ebi furai, karage, salad sayur, dan jus jeruk. Dia menyiapkan semuanya dengan hati yang riang. Dia berharap Daniel akan senang melihatnya datang dengan membawa makanan. Alma mencari alamat gedung pusat di browser. Kemudian dia mulai memesan taksi online. Nona, Tuan tidak akan suka melihat Anda keluar dengan taksi. Izinkan saya untuk menelepon supir pribadi. Tidak perlu, Bi. Kalau pakai supir pribadi, bukan surprise lagi dong. Tapi nanti Tuan akan marah. Dia tidak akan marah. Tapi Nona, Alma tidak menghiraukan suara pengurus rumah lagi. Dia buru-buru keluar dari apartemen dan masuk ke dalam taksi online. Setelah hampir 40 menit, akhirnya taksi berhenti di depan sebuah gedung megah. Alma menatap gedung itu dengan takjub. Dia merasa semakin rendah diri. Merasa bahwa dirinya bukanlah apa-apa bila dibandingkan dengan Daniel. Dia hanya wanita biasa yang menikahi tuan muda super kaya. Betapa tidak tahu diri. Seharusnya Daniel bisa mendapatkan wanita yang setara dengannya. Tapi karena dirinya yang egois dan tidak tahu malu, laki-laki itu harus menikah dengannya.
Alma merasa malu dengan dirinya sendiri. Tapi dia mencintai Daniel dengan tulus. Andaikan Daniel menjadi pria miskin pun, dia akan tetap mencintainya. Bukankah cintanya sudah cukup untuk membuatnya berada di sisi Daniel? Atau belumkah? Alma bingung harus masuk ke dalam gedung itu atau tidak. Kemudian dia menatap masakannya. Pada akhirnya dia mengumpulkan kepercayaan dirinya dan masuk ke dalam gedung. Alma mengambil ponsel dan menelepon Daniel, tapi pria itu tidak mengangkatnya. Alma akhirnya memutuskan untuk bertanya pada resepsionis. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Saya mau bertemu dengan Kak Daniel." "Kak Daniel? Mohon maaf, bisa lebih spesifik, Bu? Dari divisi mana? Atau jabatannya apa?" Resepsionis bertanya dengan sabar. Kak Daniel Ferry Natael. Dari divisi apa ya? Lupa juga, Kak." "Pak Daniel, wakil direktur maksudnya, Bu?" "Iya, Kak. Apa Ibu sudah membuat janji?" "Belum. Saya sengaja datang untuk membuat kejutan." "Mohon maaf, Bu. Ibu tidak bisa menemui wakil direktur kami sebelum membuat janji." "Janji? Janji gimana maksudnya ya?" "Anda bisa langsung konfirm ke sekretaris beliau. Nanti sekretaris yang akan menentukan Pak Daniel bisa menemui Anda atau tidak." "Kok rumit sekali prosesnya ya, Kak? Kak Daniel sudah 4 hari tidak pulang, Kak. Saya kangen, ingin bertemu." Alma berkata dengan polos. Resepsionis menatap Alma dengan pandangan aneh, seolah-olah berpikir bahwa Alma adalah gadis aneh yang baru datang untuk mengacau. "Beneran tidak bisa ketemu, Kak? Padahal saya sudah bawa makanan." "Iya, mohon maaf belum bisa bertemu, Bu." "Oh, itu Kak Daniel. Kak, ini aku Alma. Kak Daniel?"